Selamat datang di channel Kampung Wibu. Masih bersama saya Cik Min. Kali ini kita akan membahas solo leveling season 3 chapter 116 sampai 118, di mana kita akan diperlihatkan mayat naga kemis yang diawetkan selama 8 tahun, dan kita juga akan diperlihatkan Jin Ah dalam bahaya karena diserang para orc. Dan bagaimana cerita lengkapnya? Langsung saja kita mulai. Cerita dimulai saat Adam White dan Ketua Biru Hunter pergi ke lantai 24. Ketua Biru Hunter pun berkata, "Kalau kemampuan Madam Selner tidak bisa, maka aku akan menggunakan cara lain untuk mendapatkannya." "Adam, apakah kau masih ingat akan Gate Rank S dulu?" Adam menjawab, "Tentu saja. Tidak mungkin aku melupakan bencana besar umat manusia yang hampir menghancurkan Amerika bagian barat. Pada saat itu Amerika menawarkan hadiah besar untuk 5 hunter terkuat di dunia yang selamat, memberikan kualifikasi yang setara pada negara mereka berlima. Disinilah awal mula kekuatan tingkat nasional. Bencana itu dinamakan bencana naga kemis, bencana api yang tak akan pernah padam. Bencana itu terjadi daripada satu ekor monster, tetapi hampir bisa menghancurkan dan membunuh semua hunter-hunter terbaik. Kemudian mereka berdua berjalan menelusuri lorong hingga sampai pada suatu tempat, dan mereka melihat sebuah batu, yaitu batu kristal peninggalan naga kemis. Lantas Ketua Biru Hunter mendegaskan, sudah 8 tahun sejak Red Kemis berakhir. Tidak ada hunter tingkat nasional yang melihat batu ini. Sekali lagi, Kemis memberikan hadiah yang sangat luar biasa kepada negara tercinta kita ini." Terlihat di sana ada bangkai naga kemis yang diawetkan selama 8 tahun. Scene berpindah ke apartemen Sung Jinwo. Terlihat Sung Jinwo saat itu telah membersihkan dirinya. Ia berdiri di depan cermin melihat dirinya sendiri dan merasa heran. Semakin banyak ia melakukan pertempuran, fisik tubuhnya semakin bertambah menawan. Dan ia pun keluar dari tempat tersebut lalu bertanya kepada Jin Ah, "Jin Ah, menurutmu aku bagaimana? Apakah aku memiliki daya tarik sebagai seorang pria?" Jin Ah menjawab, "Hah? Apakah kau tidak malu? Datang dari mana kepercayaan diri yang tidak masuk akal itu?" Mendengar jawaban Jin Ah, Le Jinwo pun mendekatinya, lalu mereka pun bertengkar layaknya seorang adik dan kakak. Jinwo berkata, "Sudahlah, aku tidak ingin lagi bertengkar denganmu. Oh iya, aku sedang memikirkan nama yang cocok untuk guildku. Aku berencana menamainya Solo Guild. Bagaimana menurutmu, Jin Ah?" Jin Ah menjawab, "Itu nama yang aneh. Kenapa engkau menamainya dengan nama itu? Kalau tidak salah, kemampuanmu itu mensummon prajurit hitam-hitam itu kan? Secara teknis itu sudah bukan solo lagi. Tapi aku punya ide. Bagaimana kalau namanya Ah Jin Guild? Ah artinya aku, Jin bergerak maju. Ah Jin berarti aku bergerak maju. Itu adalah penulisan terbalik dari namaku." Jinwo pun menanggapi, sepertinya itu bagus juga." Shin berpindah ke apartemen Chae-in. Terlihat ia sangat malu atas kejadian yang terjadi di tempat pelatihan para hunter. Wajahnya memerah karena terus memikirkan hal itu. Lantas ia berkata dengan dirinya sendiri, "Dia telah menyelamatkan nyawaku. Jadi sudah semestinya aku tertarik kan? Benar, ini benar." Namun tiba-tiba ada suara yang memanggilnya. "Hunter Cha, sampaikan padanya. Tolong, sampaikan padanya. Katakan pada Hunter Sung kalau dia membutuhkan pasukan yang lebih banyak di sekitarnya." Ternyata suara itu berasal dari bayangan hitam Byunggu yang ada di dalam kepala Hunter Chae-in. Chae-in sangat terkejut dan ia bertanya-tanya, Barusan ini apa?" Scene berpindah ke markas Guild Kenaik. Terlihat seseorang melaporkan kepada Ketua Parjong bahwa Gate rank A super besar sudah muncul di lokasi kita.
Kalau kita tidak bergerak sekarang, maka Guild Shining Star akan mengambil alih gate tersebut. Namun Park Jong-soo menyangkalnya dan berkata, gate ini memang gate rank A tetapi hampir mendekati dengan rank S. Kalau kita sendiri yang akan memasukinya, kita pasti akan gagal. Kita membutuhkan salah satu daripada hunter rank S untuk membantu kita. Namun kalau kita beraliansi dengan guild lain, maka reputasi kita akan buruk. Dan tiba-tiba ada seorang wanita yang berkata, bagaimana kalau kita meminta bantuan seseorang? Apakah kamu menyadarinya, ketua Park Jong-soo? Park Jong-soo pun berkata, kira-kira apa yang dilakukan Hunter Sung saat ini ya? Bawahannya menjawab, selain gate yang muncul tiba-tiba di jalan, berita tentang Hunter Sung sungguh telah lenyap. Bagaimana kalau kita meneleponnya? Namun Park Jong-soo pun menyangkalnya. Apakah kau pikir masalah ini bisa diselesaikan dengan cara menelponnya? Kita akan datang sendiri ke guildnya. Ayo, sekarang juga kita harus ke tempatnya. Scene berpindah ke markas guild Hunter Sung. Terlihat ia sedang membicarakan sesuatu dengan Yo Jin Ho. Ia berkata, bagaimana kalau nama guild kita ganti dengan nama Ajin Guild? Bagaimana menurutmu Yo Jin Ho? Yo Jin Ho sangat senang karena nama tersebut lebih masuk akal ketimbang nama solo guild. Di saat mereka tengah bercakap-cakap, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Dan betapa terkejutnya, ternyata yang datang adalah Park Jong-soo dari guild Knight. Ia pun bertemu dengan Hunter Sung dan menjelaskan tujuannya datang ke tempat guild tersebut. Mereka pun menuju ke ruang diskusi untuk membicarakannya. Park Jong-soo pun menunjukkan video gate rank A super besar di hadapan Hunter Sung. Hunter Sung bertanya, apakah ini gate rank S? Ini bukan gate rank S, jawab Park Jong-soo. Ini adalah gate rank A super besar yang muncul di kota Busan. Aku ingin mengajakmu untuk bekerja sama kepadaku. Aku akan memberikan keuntungan setengah dari gate tersebut untukmu, Hunter Sung. Bagaimana, apakah kau setuju? Hunter Sung pun menyetujui permintaan Park Jong-soo. Kemudian tiba-tiba ada yang meneleponnya. Sung Jin-woo pun berdiri dan bergegas meninggalkan tempat itu. Ternyata yang menelponnya adalah ibunya. Dan ibu Sung Jin-woo mengajak Jin-woo untuk makan malam nanti malam. Jin-woo pun menyetujui hal tersebut. Scene berpindah di kota Busan, terlihat gate rank A super besar di sana. Dan juga terlihat para hunter semuanya sudah berkumpul untuk siap-siap memasuki gate tersebut. Terlihat Park Jong-soo mulai panik karena saat gate hampir dimulai, Hunter Sung belum juga datang. Ia berkata, kalau aku tahu begini sebaiknya aku mengajak dia pergi bersamaku kala itu. Scene berpindah di apartemen Sung Jin-woo. Terlihat ia berdiri di luar apartemen. Karena cuacanya buruk, ia mengkhawatirkan Jin Ah dan bergumam, apakah Jin Ah ada membawa payung? Ia menggunakan skill Shadow Exchange untuk berpindah ke kota Busan. Scene berpindah di sekolah Jin Ah. Terlihat beberapa murid sedang berjalan menelusuri kelas-kelas. Dan mereka sampai pada suatu kelas yang kosong dan berantakan. Mereka di sana melihat ada sebuah gate yang muncul di dalam kelas tersebut. Salah satu murid mendekati gate tersebut dan berkata, apakah kalian takut pada gate ini? Gate ini masih tertutup. Lagi pula, gate membutuhkan waktu seminggu untuk benar-benar terbuka. Namun kejadian tak terduga terjadi. Tiba-tiba muncul sebuah tangan dan memegang kepala murid tersebut dan menghancurkan kepalanya di depan teman-temannya. Lalu muncullah dua prajurit orc yang sangat besar. Mereka berdua mencium bau darah yang sangat menyengat dari tempat itu. Orc adalah pembunuh alami. Bahkan jika kecerdasannya lebih rendah dari manusia, namun kalau masalah melacak dan memburu mangsa, mereka bisa dengan mudah membunuh manusia. Mereka adalah makhluk yang berkelompok, yang mengandalkan sifat alami mereka dan mengutamakan tugas.
Mereka terkurung di dalam dungeon selama seminggu penuh. Tanpa harus mengandalkan indera keenam, mereka sudah tahu keberadaan mangsa. Salah satu dari mereka berkata, "Bangunan ini memiliki benteng yang rumit. Aku akan berburu lebih dulu. Kau panggillah prajurit yang lain." Terlihat para murid yang berada di sana sedang mengobrol satu sama lain, dan mereka sangat dikejutkan dengan kemunculan monster orc, dan langsung menyerang mereka secara brutal dan membabi buta. Scene berpindah di kota Busan. Terlihat Hunter Xung sudah sampai di sana dengan menggunakan skill Shadow Action-nya. Karena semakin terkenal, para hunter yang ada di sana pun berbondong-bondong dan datang menghampiri Hunter Xung. Pada akhirnya datanglah seseorang yang menghentikan mereka semua, dan orang itu berkata, "Berhenti, kalian semua mundurlah." Hunter Xung perkenalkan, "Aku adalah Jung Yerin, hunter healer utama untuk raid ini." Orang lain mungkin belum mengerti, tapi pemimpin raid harus terus bersama healer utama. Benar kan Hunter Xung? Hunter Xung pun mengabaikannya dan berkata kepada Park Jong-soo, "Apakah kau sudah menjelaskannya pada mereka?" "Belum Hunter Xung," jawab Park Jong-soo. "Baiklah, aku akan menjelaskannya sekarang." Park Jong-soo pun menjelaskan semuanya. Ia menjelaskan bahwa yang akan menjadi pemimpin raid kali ini adalah dirinya, dan Hunter Xung hanya bertugas untuk melindungi mereka di saat mereka dalam bahaya. Scene berpindah di sekolah. Terlihat seorang murid perempuan menelpon ke markas asosiasi hunter. Ia menjelaskan bahwa di sekolahnya terdapat sebuah gate dan muncul monster orc yang sangat banyak. Namun di tengah percakapan tersebut, datanglah monster orc dan langsung menghabisinya. Keadaan sekolah sangatlah kacau. Terlihat sebagian murid ada yang berhamburan keluar, dan sebagian lagi ada yang terjebak di dalam kelas. Mereka sangat panik karena monster orc telah mengepung mereka. Terlihat dalam sebuah kelas, para murid menggunakan kursi dan meja sebagai penghalang pintu masuk. Tetapi itu semua sia-sia. Datanglah monster orc menghancurkan pintu tersebut, membuat mereka semua panik. Terlihat seorang murid yang berlari menuju pintu keluar yang lain. Namun sayangnya hal itu sia-sia. Di sana terdapat juga seorang monster orc dan langsung menghabisinya. Jin Ah dan para murid lainnya pun sudah terkepung. Namun perhatian para orc ini tertuju kepada Jin Ah, karena Jin Ah memiliki energi sihir walaupun sangat sedikit. Dan para orc ini pun berencana untuk menghabisi Jin Ah terlebih dahulu. Dan mereka pun bersiap-siap untuk menyerang Jin Ah dan mengayunkan kapaknya. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di video berikutnya.